Ini kami masuk di Pura Giri Suci Ambarawa. Kita akan menerima keterangan dari pemangku Bapak Sandiman. Bapak Sandiman ya. Gimana Pak ceritanya pura ini Pak? Ya, pura ini tatarannya kan diambil dari 3 tataran. Oh, nggih. Ini tataran pertama untuk parking dan sebagainya. Terus kedua itu Mandala Madya itu tengah-tengah untuk persiapan. Yang ketiga di atas itu Mandala Utama untuk kegiatan sembahyang. Nggih. Terus kita masuk ada patung Nandini. Patung? Nek Nandini ada Ganesha. Gajah. Itu menunjukkan kita itu harus masuk pura ada kekuatan lahir dan batin. Nggih. So, Cuma satu patungnya Pak ya berarti? ya jadi ini Ganesha ini pertama. Nggih. Itu lembu Nandini yang kedua ini. Lembu. Simbol kemakmuran. Simbol kemakmuran. Iya. Oh. Ya siapa saja mungkin orang itu yang diminta. Nggih. Lahir batin. Nggih. Ini dinamakan Mandala Madya. Tengah-tengah untuk persiapan. Persiapan apa Pak ini Pak? Ya persiapan mau ke. Oh. Jadi kali yang nggak boleh masuk di sana. Untuk semua umat gitu. Ya umpama mau ada persiapan ganti baju. Terus makan dan Iya. kan serba kena. Nggih. Ini yang simbol kuning ini simbol kesucian Pak ya. Ya. Kenapa kok di tempat-tempat tersebut mesti pohon kadang-kadang itu ditaruh simbol ini untuk nolak bala atau seperti Pak? Tidak. Ya kita itu saling menghormati tadi Pak, menghormati pertumbuhan. Oh, gini. Di sini Mandala pintunya memang dibikin kecil. Oh. Itu ada maksud sendiri. Jadi kita menghadap Tuhan tuh enggak perlu bareng-bareng. Tanggung jawab kita sendiri. Nggak seperti yang lain. Iya. Itu kan. Mari masuk. Oke. Lepas sepatu atau gimana Pak? Iya Pak. Oh, oke. Kita lepas sepatu. Ya. Iya. Kalau orang Bali kan Pak, anak Bali itu pakai sandal sepatu tetap gitu. Oh. Nah, itu Ini. tadi bisa kalah patranya. Iya. Kita harus masuk Harus ruangan yang sempit. Sendiri-sendiri. Iya. Harus satu-satu. Nah, itu kita itu terhadap Tuhan itu sendiri-sendiri. Nggih. Tidak rombongan. Terus di atas itu ada mulut raksasa. Mulut. Ya maksudnya kita ada masuk di sini tuh rasanya sudah di perut. Oh. Masuk ke dalam perut Raksasa itu tadi sudah tidak bisa apa-apa. Nggih. Di samping itu ada raksasa banyak sekali itu tuh. Ada raksasa kecil-kecil banyak itu menyimbolkan bahwa kita itu sehari-hari itu dikelilingi seperti itu, diajak berbuat yang tidak baik. Oh, ada kanan kiri itu Pak? Ya pokoknya di setiap ada ada raksasa yang apa. Terus tadi yang saya katakan tadi itu Dewi Saraswati. Yang mana Pak? Ini yang tangannya 4. Oh. Ya pakai gitar dan begini. Gitar Pak ya?
Gitar. Kenapa gitar, Pak? Untuk apa ya? Untuk berdoa itu kan harusnya pakai irama. Ya. Ini sumber pengetahuan, Pak. LAS. Ilmu pengetahuan. Terus di atas itu kan yang saya katakan tadi itu kan kursi. Ya? Apa? Kursi singgasana. Nah, Oh, yang paling tinggi itu tuh singgasana, Pak? iya singgasana. Jadi singgasana itu simbolnya tempat duduk Tuhan kan gitu. Yang Sang Yang Mowidi, Sang Yang Widiwasa. Widiwasa, itu yang di atas, Pak, ya? Iya, Sang Yang Widiwasa. Jadi saya. Kalau yang di dalam itu, Pak, yang di dalam itu Itu kan hanya air tirta suci dan sebagainya. air suci. tirta suci. Oh, jadi nanti umat ke atas begini. Enggak umat. Oh, bukan. Pinadita ambil untuk sembayangan sini. Oh. Kadang-kala ada orang awam tuh minta tirta untuk apa nggak tahu ya. Ada kesembuhan, tahu ya. Yang percaya enggak apa-apa tuh. Kadang-kala ada yang mau minta. Ya. Jadi yang naik di sini hanya Pak Pendetanya, Iya. Pak. Untuk ganti itu tuh namanya daksina itu kan. Yang isinya ada kelapa, gula, beras. Yang di kendi itu, Pak, ya? Enggak, atasnya. Oh, atasnya itu ya. Nah, Kelapa, beras, terus gula. Ya seperti kalau ada wayang kulit yang ditenong itu. Nah, itu. Kalau orang Jawa dulu pasti pakai itu. Oh. Terus kalau di desa orang mulai bertanam atau mulai panen, Iya. kan sudut sawah itu dikasih seperti itu. Oh. Isinya tidak jauh dari itu. Kalau yang kelapa tadi untuk apa, Pak, kelapa? Ya simbol dunia. Kalau kelapa kan 3 macam tuh. Kelapanya isinya tempurungnya. Tinggal simbol kekuatan 3 alam. Iya. Kalau beras itu kan tadi sandang pangan tadi. Iya. Yang di bawahnya kendi itu airnya, Pak, ya? Air. Tirta apa tadi, Pak? Tirta suci. Tirta suci. Oh. Tirta itu air suci, itu bersih, air bersih. Lalu yang di bawah ini, Pak, di meja ini apa, Pak? Ini untuk apa? Untuk Meja 2 nih. Iya, untuk meja tempat yang kalau umat berdatangan itu udah pakai bekal sendiri-sendiri untuk disajikan. isinya apa, Pak, isinya? Makanan. Oh, makanan. Iya. Macam-macam. Ada Biasanya yang apa? Buah. Buah. Biasanya buah. Itu mungkin kan ya tradisi dahulu kala itu kan kalau pura itu kan di gunungan ya. Tidak ada orang jualan. Iya. Bawahnya kan mungkin pisang dan sebagainya makanan. Terus setelah itu dimakan bersama. Ya. Jadi setelah apa disajikan lalu didoakan. Ya kita berdoa terus setelah itu dimakan bersama. Oh, dimakan bersama. Ya. Kan di gunung-gunung. Di gunung-gunung, kalau dulu kan di gunung-gunung. Maka namanya giri ya. Giri. Terus nggak ada orang jual. Mungkin tradisi itu turun menurun sampai sekarang. Bawa bekal sendiri. Setelah itu namanya lungsur ya. Lungsur sisa dewa dimakan. Rata-rata umat Hindu kalau ke sini tiap hari apa, Pak? Rata-rata yang agak banyak yang sering. Ya hari Galungan, Kuningan. Itu hari raya. Kalau Purnama Tilem itu rutin tanggal 30 dan 15 bulan. Itu tanggal bulan. Iya. Selain itu hari raya. Iya. Berarti di sini belum tentu ada pendetanya tiap hari, belum? Oh, belum tentu. Oh. Jadi kalau mau bertemu ya
kasih janjian atau kasih tahu dulu besok saya jam segini mau ke sini. Saya tunggu di sana. oh Pak kemarin Ya, ada ya, suratnya ya, Pak. Cuma WA oke. Iya. Kan biasa sekarang kan ada setelah ada apa itu pelajaran apa itu Pak, dari SD BK itu berkunjung ke tempat ibadah itu ke tempat ibadah kan sekarang harus berkunjung gitu SD SMP perkenalan dulu. Itu sering dari TK dari SD mana-mana perkenalan tempat ibadah. Iya. Itu hanya untuk sisa-sisa. Apa Pak? Sisa-sisa setelah itu dupa dibakar itu. Oh, sisa-sisa kurikulum merdeka itu. Sekarang nanti. Iya. Menteri Agama mau kurikulum cinta. Sekarang kurikulum merdeka itu sering. Iya. Tapi kalau TK ya sudah. Iya. Seperti ini. Itu Dewi Saraswati itu kenapa ditaruh di sebelah kanan Pak? Agak ke belakang. Ya, pokoknya pertama tuh ini Pak. Oh iya. Itu hanya apa sebatas bangunan. Iya. Jadi dayang-dayangnya. Nah, Iya. Perwakilannya. Perwakilannya. Dayang. Dayang. Loh, itu nanti ritualnya itu ke sini dulu Pak? Nah, Atau ke sana dulu di atau? sini kalau hujan di sana. Kenapa? Kalau hujan di sana, kalau nggak hujan di sini. Itu kan yang mencukupi 100 orang. Iya. Pagi-pagi ya kalau hujan nanti di rumah. Bisa kalau patah sekarang. Iya. Contohnya itu ya Pak, yang tidak boleh masuk itu udah rata-rata ya orang khususnya perempuan yang datang bulan. Itu di mana-mana tempat ibadah nggak boleh masuk kan gitu. Tapi kalau di Pura sini ada 2 versi. Oh. Yang versi pertama ya pokoknya nggak boleh. Yang kedua zaman modern. Ya. Orang yang tidak boleh ke tempat ibadah itu satu orang gundah gulana atau yang mengganggu atau ngotori. Sekarang orang datang bulan asal pikirannya tenang, ada pembalut tidak ngateri ngapain nggak boleh. Itu malah yang menemukan itu dosen. Jadi saya percaya yang itu saja. Oh. Pengetahuan agama yang lebih modern, lebih ya. Modern. Terus nyata. Ada pembalut. Pikiran tenang. Mau sembahyang enggak boleh ngapa? Melarang orang sembahyang enggak boleh ya Pak ya. Ya. Kalau dulu yang enggak boleh itu mungkin ngotori Pak ya. Ya. Adanya gundah gulana mungkin ya takut kalau ngotori. Jadi efisien. Ya. Nalar gitu kan. Ya cocok itu. Jadi saya kalau ditanya Pak, saya baru ada halangan di sini aja. Terserah kalau mau sembahyang monggo, tapi asal tidak ngotori dan tenang. Asal pakai pembalut. Itu kalau perempuan lah, kalau laki-laki Pak, ada larangan nggak hal-hal tertentu? Ya yang gundah-gulana. Yang gundah-gulana juga. Harusnya kan enggak boleh. Tapi Ya. ada seorang tidak mengakui. Yang enggak boleh itu orang cuntaka, namanya cuntaka kalau di Indo. Apa itu Pak? Cuntaka itu apa ya? Batal bahasa. Cuntoko kotor dan pikiran. Contohnya karo Bali 40 hari setelah ada keluarga meninggal itu enggak sembahyang. Soekarto. Kalau orang Jawa seminggu. Ya. Tapi ada yang lain tapi tidak akui. Contohnya anaknya tidak lulus sekolah itu yo justru cuntaka loh Pak itu. Ya.
Pasti sedih. Iya, iya. Tapi tetap mah ke sini. Sembayang, terserah. Ya. Justru yang kuda gulana itu perlu ditenangkan. Tenangkan. Tapi yang kuda gulana tidak boleh bersembayang. Oh, gitu. Harus menyiapkan diri dulu. Jadi umpamanya ada kematian di rumah itu malah nggak boleh. Hmm. Tapi ada yang lain harus malah sedang susah malah. Ya. Tapi kalau dindu daripada susah tidak tenang. Cari ketenangan. Iya, iya. Yang dulu baru sembahyang. Contohnya saya mau sembahyang kok ada tamu, ya tamunya dulu saja. Setelah tamunya pulang sembahyang, nggak ada telatnya. Iya, iya, iya. Kalau di gereja kan ada telatnya Pak, jami soalnya harus jam 7. Ya, itu kan bareng-bareng. Kalau sendiri kan, kalau sembahyang di rumah kan sendiri. Oh ya, ini bebas ya. Tidak ada jam segini. Gereja memang Mungkin Tuhan nggak melihat jam. karena memang ibadah sudah selesai. Bareng-bareng Pak masalahnya. Nanti mriki lah bareng-bareng ya ditinggi ya. Iya. Maksudnya kalau di rumah mau sembahyang ada tamu, Iya, iya, iya. pas nggak jadi sembahyangnya nanti. Kalau itu Pak, itu ada gambar-gambar simbol-simbol tuh? Ya simbol siwa. Kan tadi saya katakan Tuhan satu, banyak nama sesuai tugasnya. Brahma, Wisnu, Siwa. Yang mana Pak? Sini adanya Siwa itu. Yang mana Pak? Yang tengah? Siwa itu dewa Nina, rusak yang menguasai Oke. tsunami. Jadi Brahma itu sang pencipta, Wisnu sang yang pemelihara, terus Siwa sang yang pengrusak. Jadi tugasnya dipanggil tugasnya. Contohnya saya di sini Pak Mangku gitu ya. Kalau di rumah saya jadi RT mungkin Pak RT. Iya. Kan banyak sekali. Dengan dia sendiri ya gitu tuh. Iya. Di rumah sama di kampus udah panggilannya udah lain. Iya. Sesuai dengan tugasnya. Iya. Biasanya kalau ibadah berapa lama Pak ini? Tergantung yang memimpin. Karena mantranya udah lain. Contohnya Pandita yang saya katakan tadi yang sudah Dwijati itu mantranya banyak, agak panjang, sekitar 2 jam. Oh, mantra itu apa? Doa atau doa. Terakhir doa. Bahasa Katolik Kristen dan Islam doa ya Pak. Di Hindu mantra. Ya. Doanya itu diambil dari kitab suci atau? Iya dari kitab suci. Mendoakan apa sampai apa. Oh iya. Contohnya kalau Seperti doa syafaat. Iya. Kalau pas di Prambanan itu lama sekali karena yang didoakan kan dari pas sampai ke tingkat negara gitu. Iya. Jadi diambil yang didoakan apa. Kalau pemangku ya cuma 1 jam, setengah jam sampai 1 jam. Iya. Sembahyang sendiri ya paling 10 menit. Kan gitu. Karena kalau dipimpin yang memimpin kan membersihkan diri. Iya. Membersihkan tempat, membersihkan umat. Teta itu kan untuk beberapa pembersihan. Tempat dibersihkan dulu. Iya. Secara ritual. Iya. Terus umat teta, terus sesaji-saji itu dibersihkan. Setelah itu ditawarkan pada sang yang maha kuasa bahwa saya adanya itu. Jadi kita manusia tuh memberi itu apa adanya ya adanya itu. Iya. Nggih. Tadi apa? Kami harus melepas alas kaki tadi fungsinya kalau telanjang ini apa ada maknanya Pak? Enggak, itu hanya seperti batas suci itu loh. Biar bersih gitu.
Iya, iya. etikanya. Iya, iya, iya. dalam arti bersih. Etikanya itu tempat ibadah. Tapi kalau gereja lain. Ya. Malah nggak sepatu. Nanti kalau anak gereja kalau sepatunya ra ilang. nanti kalau ke gereja nggak pakai sepatu malah nggak dianggap. Sepatu ya digajul. Sing kok dicopot digajul kok sing tenan. Ya, apa lagi? Ada lagi yang kamu tanyakan, Vera? Ya, tadi simbol-simbol tadi udah. Itu hanya gambaran manusia. Kenapa Pak ini Pak? Ayo, bayi lahir umur sekian. Oh, gitu. Iya. Kan ada di sini sama gojekan. Wah, aku kayak aku iki. Oh, ya. Akhirnya aku sampai ini harusnya perbuatan itu Iya. harusnya aku begini, harusnya begini. Kalau sudah seperti itu harusnya saya itu begini. Gambar ini mengingatkan tentang Mengingatkan perjalanan hidup, umpama ya? saya waktu jadi ini wah aku bisa seperti itu ya. Iya. Terus seperti itu kan ya Dewi Saraswati. Oh, yang pakai gitar Cuma gitu. gambar. Itu juga Dewi Saraswati Pak ya? Yang sana Pak? Yang mana? Gitu. Ya itu kan tangannya 4. Iya. Kalau yang sebelahnya nih Pak, sebelahnya apa ini Pak? Ini, yang ini. Siwa. Oh, Siwa. Betara beliau tangannya 4 ya Pak. Kalau yang ini Pak untuk apa Pak? Yang ini Pak? Ini. Ini kalau yang mupet, yang mimpin itu sudah Sulingge. Apa? Sudah. Nah, yang sudah pendeta, yang sudah Dwi Jati tadi. Mimpinya di sini, semuanya di depan. Oh, duduk di situ Pak? Ya, di atas. Tapi kalau pemangku dan sebagainya itu di depan sendiri, di bawah. Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak ini penjelasannya. Ya, Nggih, kalau semoga. ada kurangnya nanti tak tanya yang lebih tahu. Tak kirim. Ya. Kalau usia lanjut selalen, Pak. Ya, kenapa? Ini Ya, itu Kecamatan Kalau. sekilas tempat ibadah di Pura Ambarawa. Terima kasih ya.